Selanjutnya pertanyaan ya Ustadz. Mungkin ini tidak terlalu banyak Ustadz. Mohon maaf, paling kita batasi 5 pertanyaan. Juga ini mudah-mudahan yang baru-baru bisa, sahabat yang baru bisa ikut juga bertanya tentang materi yang seharian ini kita ikuti bersama. Baik, silakan yang mau bertanya, silakan raise hand, angkat tangan, atau juga bisa melalui chat. Dipersilakan. Ada? Ada yang bertanya, silakan buka mic-nya dan langsung bertanya, silakan. Ada? Pak Zulkifli mau bertanya, Bang Zul? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Nak tanya tentang the grand design. Ustaz diterangkan tentang langit pertama hingga ke-7 sampai ke tirai. Di manakah kedudukan syurga dan neraka? Dan adakah Jannatul Ma'wa itu syurga? Jannatul Ma'wa itu adalah taman syurga. Syurga, Allah SWT berfirman, adalah satu yang kita tidak dapat menjangkau, memikirkan kecantikannya yang Allah sembunyikan daripada kita sampai masanya Allah akan tunjuk pada kita keistimewaan syurga yang Allah simpan untuk kita. Jadi syurga belum ada orang yang boleh melihatnya. Sesuatu yang tersembunyi daripada kita. Hebatnya syurga ini. Di luar jangkauan manusia. Tidak kita dapat fikirkan syurga ini. Dan mengikut ada ulama berkata 7 lapis langit tu akan hancur, yang tinggal kekosongan, dan dikata syurga itu akan ada di situ. Dia mewarisi sebesar 7 lapis langit dan bumi. Itu ada ulama yang pendapatlah. Tapi syurga belum ada orang dapat melihatnya. Jadi masalah problem dengan syurga ni adalah kerana penganut Nasara. Penganut Nasara, dia kata heaven tu adalah syurga. Bukan. Heaven itu adalah langit. Syurga adalah paradise. Lain. Paradise tu yang Allah cakap engkau tidak boleh bayangkan berapa cantiknya. Jadi tak ada orang tahu. Jadi kita tahu Garden of Eden itu betul. Bukan heaven. Di langit pertama, bukan di heaven. Dia panggil tu heaven, itu langit 1 hingga 7 tu heaven. Itu bukan heaven, tu adalah langit, bukan paradise. Jadi Garden of Eden, betul. Jadi semua tu surga Nabi Idris masuk pun garden, dan Jannatul Ma'wa pun garden. Surga yang sebenarnya belum ada orang dapat melihatnya sampai sekarang. Allah sembunyikan. Itu dipanggil paradise. Yang ini heaven, langit-langit. Itu saya mau penerangan. Okey. Baik, terima kasih. Ya, ada yang angkat tangan. Silakan dari selayar, Kak Nurul Asmi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, tadi Ustadz mengatakan bahwa bersikir dengan lafaz dengan termasuk dalam mengeraskan hati. Sedangkan cara saya mengingat Allah pertama itu Ustadz dengan cara melafazkan dulu, baru saya ingat-ingat terus. Kadang saya lupa begitu. Bagaimana saya mengubahnya Ustadz? Terima kasih. Lagi sekali tak faham. Begini Ustaz, ya, Nah. saya coba ulangi. Jadi Kak Nurul ini tadi kan Ustadz mengatakan bahwa bersikir dengan dilafazkan itu bisa mengeraskan hati, Ustaz. Dilafazkan. Tidak, itu salah. Rasulullah cakap banyak lafaz tanpa ingat mengeraskan hati, banyak lafaz. Mana kita Allah, 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 tak ada ingat, itu mengeraskan hati.
Oh, iya. Nah, itu maksudnya. Paham? Ya. Bisa paham, Kak Nur? Jadi kita Iya, tengok Ustaz. orang berzikir Allah. Itulah saudara. Banyak lafaz tidak ingat. Sini Allah. Sini ada ingat mau makan roti prata. Jadi banyak lafaz Allah. Sini tak ingat Allah, hati menjadi keras. Itu maksudnya Rasulullah hadis. Paham? Ya. Oke, jadi banyak lafaz tapi tidak mengingat Allah sama saja dengan mengeraskan hati ya Ustaz. Ya. Oke, paham ya Kak Nurul, Asmi. Oke. Paham, Ustaz. Makasih. Paham? Oke, ada lagi? Ini kalau tidak ada lagi saya coba bacakan yang di chat. Ini ada ini terbuka ya, silakan kalau mau bertanya langsung. Kak Hani Zamal dari Malaysia silakan. Beliau bertanya tentang mengenai law attraction, Ustaz. Law attraction, bolehkah kita mengamalkannya, Ustaz? Pertama apa benda tu buat attraction? Saya tak faham. Boleh diterangkan? Ya, Kak Hani Zamal mau bertanya langsung, silakan. Apa tu law attraction apa? Mungkin bisa jelaskan ya, siapa tadi Kak Hani mau menjelaskan yang dimaksud law attraction itu seperti apa? Silakan. Salam Ustaz. Oh ya, ya Bang. Okay, basically law of attraction is like, okay, when we think of something, then we will like meditate over something, then the thing will happen. Like everything is mental. So it's like if let's say we are able to control our mind, then we can predict our destiny or our future. Some people say that's positive thinking lah. Yeah, something like positive thinking. I'll be cured. Then you'll be. It's like you envisage something like, okay, let's say you want to have a lot of money, then you will be like thinking of like you have a lot of money, then you go to bank, then you like have like $3 million in the bank account, everything. So you like contemplate on that things like almost every day you practice, then it will come true. You see, the problem is that from a law mahfuz, in the sense that is that in line with what law mahfuz planned? Because if the law mahfuz plan that you will receive money, you will receive. I give you example. There's always this law of attraction against law mahfuz. I give you an example. You saw a woman, they call it in the America Karen, behaving entitled, right? So went to the shop, shouted to the cashier, there's a long queue. I must be served first. No, I'm an important person, I'm this, I'm that. Hey, take this money. Oh, not shouting. Now, some people will look at it and say, why don't someone do something to her? Kick her or slap her. Now that is another plan. Right? I see. The law mahfuz, he behaved like that. And there's another plan. Is that plan part of the law mahfuz? We don't know. Maybe the part of law mahfuz, yes, but it went to nowhere. So always dream, always much of when we saw something and we felt there's something more should be done, is again something that whether it is part of law mahfuz or not. For example, this woman is so wicked to her children. No, she should be arrested, put in jail. We are thinking, but the law didn't do anything. So there is this one part this way, the other part is this way. One part is law mahfuz, like nothing happened, she's not in jail. But the other part we are looking positively, this one should go in jail, you know. Both are from law mahfuz, but which one did Allah want it to be? So sometimes positive thinking, it works. But that is part of the
Mahfuz. But sometimes it doesn't. It doesn't. Okay. For example, you positively thinking, tomorrow night will be daylight. Tomorrow night will be daylight. Tomorrow night will be daylight. I can bet you won't happen. You know, you want to change night to day. You know, can't happen. Although it's positive. Sorry, Ustaz, but the law of attraction like stated that we can create our own destiny. So whereas you mentioned that it's like everything is have been decided by Lauh Mahfuz. So Yes. ini nampak macam bercanggah lah. So I'm asking you whether the practice bercanggah ke tak? One is from a human perception. I am coming from the Quran. The Quran perspective, where it's very clear that his plan is complete, perfect. There's no variation. So you may think many things like many Palestine think that Israel should be punished, should disappear from the earth, but that is not what the Lauh Mahfuz is. So you know what Allah wants is not what we want. You know, we may positively want this thing to happen, but it's not what Allah wants. He wants it His way. So the Rasulullah said, "Oh Allah, I've done my best, but still my ummah, many more are unbeliever. Why Allah? Why?" He said, "Oh Muhammad, if I want the whole world to be Muslim, I can do that. Don't you be ignorant." Then Allah doesn't follow our plan. We follow His plan. So we can dream many things. People can dream many things. People can positively think of many things. So can come many concepts like this law of attraction, you say. But this law of attraction so doesn't work. Many people also did not become rich overnight or successful. Again, depend on your destiny, right? If your destiny is written, you'll be rich, you'll be rich. You'll be poor, you'll be poor. More to destiny. I gave a lecture. I didn't know one professor is from psychology. After he listened to my lecture, he said, "Ustaz, I think I gave up psychology. What you taught me is more sense, you know." And he retired. But he was called to give talk, and he used my version. And then he attracted some people to join my class, you know, but he could explain it well. That's why, you see, Allah's work, we cannot challenge. We can bring up many more of this concept that, you know, very nice to hear. But does it work? Does it make so many millionaires? No, it's just a theory, you know, and remain a theory. It may happen to one or two because it is in the Lauh Mahfuz, but the rest home, still destiny, a predestination. Okay. Okay, thank you. I speak English to you, all right? Again, I speak English to you, all right? I can speak English and Malay both can. Dua boleh Ustaz. You boleh join kita hari Minggu, kita English version. Okay, can insyaAllah. Because my Malay also okay, I'm okay, but I prefer to speak English. Okay. Okay, thank you. This true story. We had one girl who studied from me, and she had learned this one. So she asked people, "Hey, you want to be billionaire? I write you something. You just need to repeat. Yeah, I want to earn $1 million. I want to earn $1 million. You just repeat this many times. But you want to learn, you pay me $100. You know." So the people told me, "Hey, Ustaz, this woman go around teaching people how to make money by repeating this positive thinking, but we have to pay 100. This woman really fantastic. But she didn't last long. I think she's people are haunting her for, you know, not same thing. So I think we are still subject to destiny, predestination. Understand. Thank you, Ustaz. Let's say a man can say, "I want to be a woman. I want to be a woman. I want to be a woman." No way. It's still the same. Unless he go for sex operation. Still the same. Cannot. Like I can say, "I want to be European. I want to be European." No way. It's still Malay. So the concept
a theory very nice, but it doesn't work. It's not foolproof. Okay, thank you, Ustaz. Assalamualaikum. Salah. Ya, baik. Terima kasih Bang Hani Zamal dari Malaysia ya. Terima kasih. Dari Singapura. Oh, dari Singapura. Siap. Tetangga Ustaz. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Saya coba di kolom chat ada beberapa, cuman agak belum jelas ini maksudnya apa. Ini coba saya ambil pertanyaan yang simpel dari Kak Razali bin Ahmad Nasir. Apakah yang dimaksud dengan Allah bersemayam di atas aras itu? Kalau kamu lihat tadi ya, saya punya syarahan, kita ada Lauh Mahfuz, belakang diliputi oleh zat. Dan zat diliputi oleh yang maha halus. Jadi zat terduduk atas Lauh Mahfuz dan maha halus terduduk atas zat. Itu satu pandangan yang Allah duduk atas aras, ya, terduduk atas zat. Itu satu. Dia meliputi zat. Terduduk, dia meliputi zat dan juga Lauh Mahfuz itulah. Kedua-dua itu adalah mungkinul dan wajibul wujud dan dia meliputi. Itu satu penerangan. Yaitu yang maha halus terduduk mengelilingi zat dan juga Lauh Mahfuz. Itu dia sudah dia buat 6 masa, dia masukkan 6 masa ini langit dan bumi, maka dia duduk atas arasnya. Jadi aras tu mengelilingi, belakang di atas aras tu zat, di atas zat itu yang maha halus. Jadi dia terduduk di atas aras. Ataupun lagi satu penerangan, he has done his job, now he sat on his laurel. He sat on his lazy man chair or something like that. Jadi maksudnya dia sudah habis siapkan infrastruktur Lauh Mahfuz dan dia sudah beri umur 6 masa 12 bilion tahun dan tak ada kerja, so dia relax lah. Itu masa dia duduk atas kerusi dia, maksud dia relax, dia tak buat apa lagi, tak payah buat apa-apa lagi. Itu yang saintis kata, tidak perlu campur tangan Allah dalam urusan ini semua. Kerana ini semua sudah disusun dengan teliti, dia berjalan dengan sendirinya. Jadi Allah rehatlah. Jadi duduk atas kursinya dari segi metafor dalam bahasa Inggeris, sesuatu yang menceritakan diumpamakan seperti Allah tu berehat, duduk atas arasnya. Pasal setentunya aras tak boleh menampung Allah. Allah maha besar. Okay? Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Semoga tadi yang bertanya bisa paham ya. Oke. Ini ada Bang Firmansyah, tapi saya menangkap ini maksudnya seperti apa. Mau bertanya langsung Bang Firmansyah, silakan dibuka mic-nya Bang. Bang Firmansyah ada? Ada mana? Ada. Kalau tak ada, saya coba loncat ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari Bang Sobri Abdullah. Salam Ustaz, antara kiamat pertama dan kedua, adakah masih terdapat lakonan zat? Itu Ustaz. Zat mesti ada lah. Pasal apa? Bila kiamat kedua akhir terjadi, baru zat habis. Pasal kiamat pertama masih ada zat.
Maka bila kiamat pertama kan masih ada manusia, masih ada ciptaan lagi. Jadi di sebalik ciptaan tu mesti ada zat. Itu pasal di kiamat pertama semuanya binasa, yang tinggal zat tu. Di kiamat kedua semuanya binasa, yang tinggal wajah tu. Jadi di dalam kiamat pertama dan kiamat kedua, iaitu fasa kelima, fasa keenam, masih ada zat lagi. Akhirnya semua binasa, yang tinggal wajahnya sendiri lagi. Allah tunggal sendiri lagi yang akhir. Okey. Ya. Jadi ada zatnya lagi. Ya. Terima kasih Ustaz. Kak Aulia, silakan Kak, dibuka mic-nya Kak. Aulia. Kak Aulia. Assalamualaikum Ustaz. Hari tak panggil master pula. Saya master. How are you? Okey. Saya punya hari saya banyak interruption lah, orang macam saya dalam Luh Mahfuz ni. Yalah, Saya semua nak dah tertulis. boleh. Kawan saya tag saya, message saya. Busy woman lah. Ustaz, apa khabar? Kesihatan improve lah, insyaAllah. Tak Kena banyak 100% improve. Alhamdulillah. Ustaz, now Nijam, society ni dah tukar, macam kita tengok perubahan, apa yang kita harus buat macam as a Sufism. Macam Nijam kan banyak perubahan. Saya sudah ceritakan mesti sudah akan datang perubahan. Oh, Sehingga akan datang renaissance. okay. Penghabisan society akan tolak syariah. Alright. Syariah akan hilang seperti hilang syariah Yahudi, syariah Nasara. Rasulullah cakap kita akan ikut mereka tapak demi tapak sehingga mereka masuk ke lubang biawak, kita akan masuk. Maka syariah kita akan hilang. Lepas tu kita lihat LGBT pun sudah okey. Dan banyak lagi perkara-perkara yang orang mempersendakan Islam sudah masuk. Dan pertanyaan-pertanyaan yang satu ustaz cakap ini pertanyaan yang susah nak jawab. Kalau semua ikut takdir, kenapa mesti masuk neraka? Dia agak susah. Sudah timbul ini. Ini yang membuat syariah barat lungkup kerana ulama mereka tak dapat jawab perkara yang Tuhan adalah suka menyiksa dan sebagainya. Jadi kita akan ke arah itu. Kita akan lihat lebih macam-macam lagi. Hebatnya lah kan akan berlaku. Boleh saya tanya pasal dari Indonesia, adakah perubahan dari like the society? Apakah Indonesia open society macam Pak Bayu boleh bilang, boleh cakap? So tanya Bayu lebih tahu. Orang Indonesia macam mana? Macam mana dia punya konsep? Masyarakat Indonesia. Ya, Singapura dah ada perubahan macam ni jam boleh laki-laki sama laki-laki. Bisa Macam kahwin. Indonesia macam mana? Mana maksudnya Kak? Aisyah, Ustaz explain to him. Di Singapura sekarang kemungkinan lelaki yang kak lelaki bisa kahwin. Oh, Di Indonesia bisa nggak? Ada tak? Indonesia nggak boleh Ustaz, tak boleh Ustaz. Ya. Tak boleh. Tak bisa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Janganlah. Ya Tak Allah. ada itu, tak boleh. Jauhkanlah ya. Tak ada, tak boleh. InsyaAllah tak ya. Oke. Ya. Okey. Terima Ya. kasih. Oke, terima kasih Kang Lia. Baik. Oke, sebetulnya ini udah lebih dari 5 pertanyaan Ustaz. Tapi sepertinya mengalir ada terus pertanyaan Ustaz. Apakah kita akan lanjut Ustaz? Boleh. Oke. Bang Arjuna silakan kalau mau ditanyakan langsung yang di chat silakan dibuka mic-nya. Pak Permadi, Pak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anda Arifillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdullah, apa khabar?
Alhamdulillah ya dah. Alhamdulillah dah sehat walafiat ya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ada sedikit yang perlu disampaikan ke Anda. Dalam fase ketiga bahwa kita berdakwah itu dengan cinta kasih sayang yang sudah sempurna. Yang ingin ditanyakan, apakah dalam beribadah kita ini hukum syariahnya bagaimana, Anda? Ritualnya apa dan sebagainya, apakah tetap seperti biasa atau ada perubahan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada satu lagi, sebagaimana bahwa di ruang angkasa itu ada yang kita dengan sebutan alien. Itu makhluk apa ya? Yang kita ketahui hanya malaikat, manusia, dan jin. Nah itu, dan apakah mereka juga ada tuntunan atau semacam, kalau kita kan jelas sudah dengan Rasulullah SAW. Kalau mereka siapa ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama tu, mereka hukum syariah tu memang kita mesti ada dari segi ibadah. Dari segi ibadah, cara salat, tapi tidak terlampau sangat khilafiyah. Itu pasal kalau kita perhatikan, kita ahli sufi, kita perlu Quran dan Sunnah. Seperti juga Wahabi, Quran dan Sunnah. Dia tolak semua ulama. Lepas tu kita pegang pada ijma' dan qiyas pasal ada hadis ni. Dan kalau tidak, kita bebas ijtihad ataupun kita tengok kepada pandangan semua mazhab dan pilih terbaik. Dan tapi tak semestinya kita mesti ikut satu mazhab. Dari segi syariah tu ada. Tapi ulama-ulama kerana tidak dapat nangkis pertanyaan-pertanyaan oleh orang-orang yang tidak puas hati dengan Islam. Kenapa kita ikut takdir habis kita masuk neraka? Kenapa saya jadi orang perempuan banyak masuk neraka? Kenapa Allah mesti bakar, hidupkan, kekal dalam neraka? Begitu zalim ke Allah. Manusia pun tidak buat begitu. Macam-macam akan dipersoalkan. Kenapa dijadikan saya untuk masuk neraka? Kenapa saya tak ada pilihan? Ini banyak persoalan yang syariah tidak boleh mengatasi. Tapi kita ahli sufi dapat mengatasi. InsyaAllah. Itu pasal di hari muka kita akan mengambil alih dakwah Islamiah dengan Awaluddin Ma'rifatullah. Baru kita boleh jawab semua tu yang mereka kemukakan. Jadi dari segi cara masih ada, tapi ulama mereka habis. Nabi Isa berkata, aku diturunkan untuk memansuhkan syariat Nabi Musa. Tapi aku diturunkan untuk hidupkan kembali syariat Nabi Musa yang bersandar kepada Torah. Kerana ulama-ulama kamu mengeluarkan bermacam fatwa. Jadi kamu mengikut fatwa membelakangi Torah. Sama macam kita mukallid. Kita ulama kita banyak mukallid, ikut fatwa pandangan ulama-ulama lama kan. Jadi bila tanya, pendapat Hanafi, pendapat Maliki, pendapat Hambali, pendapat Syafi'i, Nawawi dan sebagainya. Kan? Tidak, ini dari Quran, ini dari Sunnah. Abad Tokiat. Itu yang Nabi Isa cakap, kerana inilah aku diturunkan. Kerana korang tidak balik pada Torah. Korang balik kepada selalu fatwa-fatwa imam-imam. Kita sama juga. Sekarang kalau you nak masuk Islam, dia cakap, saya tak nak ikut mazhab. Problem besar.
Kan? Jadi syariah masih ada, tapi kita adalah ahli sufi. Kita tak terikat pada satu mazhab. Quran, sunnah, ijma', qiyas, dan kita lihat pada semua mazhab. Kalau ada pandangan terbaik kita ambil, kalau tidak kita ijtihad. Mu'adh bin Jabal dihantar ke Yaman jadi governor. Ditanya Rasulullah SAW, ada masalah apa yang dirujuk dengan Quran dan Sunnah. Kalau tak ada, dia ijtihad. Dia ijtihad. Tak ada keperluan dia mesti ada kelayakan ini, kelayakan ini. Tak ada. Ini adalah syariah. Kalau nak ijtihad mesti ada kelayakan. Ini syariah. Dalam hidup kita selalu ijtihad sendiri. Ada. Kita ijtihad, kita naik NST tanya. Kalau kita tengok kita tak puas hati dengan mazhab-mazhab dari pandangan, kita berijtihad. InsyaAllah Allah bimbing kita. Dan semua pun berniat yang baik, insyaAllah. Itu satu. Kedua, alien ini adalah jin. Bila dihalau daripada syurga, mereka turun dan menghuni bumi-bumi di atas. Mereka adalah jin-jin yang dihalau daripada syurga. Mereka menghuni dunia-dunia di atas, bumi-bumi di atas. Di situ yang Zulkarnain berjumpa mereka. Di bumi pertama, di mana mataharinya terbenam di lumpur, dia lihat adalah satu umat. Itu jin. Bumi kedua, bila umat mereka tak dapat lari dari sinaran matahari, itu pun jin. Umat ketiga pun jin. Di bumi yang ketiga di mana ada Jud Ma'jud. Jin. Jadi alien itu adalah jin. Dan inilah kita punya amanah sebagai khalifah. Naik ke atas. Kembalikan mereka menyembah Allah. Kerana Allah SWT berfirman, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Jadi kita akan naik dan kembalikan mereka menyembah Allah SWT. Jadi di situ Allah akan tunjukkan pada iblis bahawa dia punya pilihan kita menjadi khalifah adalah tepat kerana kitalah mengembalikan mereka menyembah Allah. Bila iblis adakah engkau pilih manusia yang menjadi khalifah bila kami yang lebih bertakwa kepadamu? Jadi dia tidak puas hati dengan Allah punya pilihan. Jadi bila kita kembalikan semua menyembah Allah, di situlah baru dia tak nampak. Ya Allah berfirman, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Jadi itu pasal kita khalifah. Khalifah untuk naik ke angkasa lepas itu Allah berfirman, naiklah, tapi dengan tenaga, naik. Tu bumbung kamu naik. Jadi kita akan naik. Rasulullah cakap 9 mereka, ni jin-jin 9 mereka, kita satu. Jadi kita naik, kita kembalikan mereka menyembah Allah. Jadi satu hari nanti masyarakat jin dan manusia akan menjadi satu penyembah Allah, Tuhan yang satu. Ini kita boleh tengok contoh Allah beri manusia kulit putih dan kulit hitam di Amerika. Dulu hamba, kulit hitam tu hamba. Sekarang mereka sudah jadi satu. Kulit hitam pun jadi presiden satu. Jadi di hari muka, syaitan, jin akan bersatu dengan kita menjadi umat dunia. Dulu iblis dan syaitan ni jadi umat malaikat. Dia bersatu dengan malaikat menjadi umat malaikat. Dan juga iblis menjadi ketua malaikat. Tapi dia akan balik berkumpul dengan kita menjadi umat dunia, umat manusia, umat dunia menyembah Tuhan yang satu. Jadi alien ni adalah syaitan-syaitan, kuntu-kuntu iblis. Itu saya punya jawapan.
Terima kasih Anda, Ibra. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, ini ada satu pertanyaan masuk dari WA Ustaz, dari sahabat Pamulang, Pak Sis dan Bang Syahri CS. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, ketika Allah berfirman kun, muncullah yang maha halus. Yang maha halus bentuk tazalinya Allah. Lalu yang maha halus menzahirkan dirinya dan muncullah zat. Zat adalah bentuk penzahiran yang maha halus. Pertanyaannya adalah apa beda tazali dan penzahiran dalam mana yang hakiki, Ustaz? Tajalli itu Allah menunjukkan rupanya. Berarti dia bukan penzahiran, dia adalah sebahagian daripada Allah yang halus. Penzahiran adalah manifestasi sesuatu yang terzahir. Jadi seperti macam mana saya tunjuk muka saya. Bukan semua badan saya, muka saya. Ini adalah sebahagian daripada saya. Jadi ini adalah tajalli, ini bukan penzahiran. Bahkan saya pakai topeng menjadi Zorro. Itu topeng adalah penzahiran. Jadi bila Allah tunjukkan diri dia itulah tajalli. Tunjuk diri dia sedikit tajalli. Dari diri dikit itu terzahir zat. Dari zat terzahir ciptaan yang lain. Itu pasal zat adalah wajibul wujud. Pada yang lain mungkin wujud. Pasal mesti mau ingat Allah tidak berzat. Allah tidak sama dan serupa dengan apa juga. Ciptaan berzat. Allah tidak berzat. Jadi yang muncul itu, yang tajalli itu adalah rupa dia yang halus. Kerana itu rupa dia yang original, kita panggil maha halus. Maha. Bukan terzahir. Dia tunjukkan. Dia tunjukkan rupa dia yang halus. Kerana itu rupa dia kita panggil maha halus. Dari situ terzahir. Manifestasi zat. Dari zat manifestasi sifat atau ciptaan yang lain. Itu saya menjawabkan. Ya, terima kasih Ustaz. Ini masih tersisa 2 pertanyaan lagi Ustaz. Okay. Namun sepertinya memang sudah dijelaskan di slide Ustaz. Jadi ada dari Bang Ahmad Zainul ingin bertanya, terangkan apakah itu ROC dan NST yang sebenarnya sudah ada ya Ustaz, tadi di slide Ustaz sebelumnya. Ya. Ya, mungkin nanti bisa dilihat di rekamannya. Mungkin kalau dari singkatan ROC itu relax on corner ya Ustaz. Jadi relax one corner. One corner. Kemudian NST itu seperti kita duduk di pintu belakang, kita tak buat apa-apa lah, duduk relax ya kan. Ya. Tengok ke depan ROC lah. Itu ROC. ROC. Oke, berikutnya satu pertanyaan mungkin ini yang terakhir Ustaz. Ya. Dari Bang Syarifin Muji, dalam sehari semalam 24 jam secara putaran berapa jam Ustaz tidur gitu. Dan ingin tahu mungkin kami boleh mengikuti karena sepanjang malam harinya Ustaz bertahajud. Kemudian dalam sehari selama 24 jam secara sama ini putarannya. Jadi intinya ingin tahu Ustaz Ustaz tidur berapa jam gitu. Kemudian bangun berapa jam. Jadi ingin tahu, ingin mencontoh gitu Ustaz. Ikutlah pasal saya sudah umur. Kita tidur memang kurang. Kan malam kita susah nak tidur, jadi kita masukkan ibadah, sama ada kita zikrullah atau bikin kerja dakwah kan. Itu dia, atau tahajud dan sebagainya lah. Kita makin lama tidur tu
selalunya saya dapat tidur lepas subuh. Lepas subuh saya dapat tidur sekejap. Lepas tu kadang-kali ada persidangan pukul 9. Pukul 8 harus siap, 7.30 udah bangun mandi. Dan pukul 8 mesti ke mahkamah untuk persidangan. Selalu lepas subuh aku dapat rehat. Nanti balik dari mahkamah dan 11-12 ke apa ya ataupun dapat rehat sekejap, zuhur terus, dan saya puasa. Puasa. Jadi itulah, sama ada rehat atau beribadah lah. Kita dah umur gini, game-game tak ada lagi lah. Nak main game apa kan? Kita bangun tidur, kadang-kadang dalam tidur pun mimpi bersalat. Kadang-kadang bangun tidur terus salat, teringat belum angkat wuduk. Sentiasa lah masa teringat. Jadi ini masing-masing lah, bagian masing-masing lah. Tapi saya ingat satu sahabat saya dah meninggal dunia, dia pun seorang ustaz, terkenal juga. Saya tanya dia, malam tak boleh tidur buat apa? Dia kata zikir lah. Dia kata malam tak boleh tidur. Apa fikir saya kata, ya zikir lah. Kita dah umur gini kan, susah nak tidur. Kan, tapi kita isikan dengan zikir atau baca Quran. Saya mesti suka baca Quran. Saya suka zikrullah atau salat-salat sunat. Masing-masing dengan masing-masing yang mana yang baik. Itu saya menjawab. Ya, baik Ustaz. Alhamdulillah, itu tadi pertanyaan terakhir Ustaz. Mungkin ada yang akan disampaikan terakhir Ustaz untuk sahabat semuanya, silakan Ustaz. Atau mau diakhiri dengan doa, monggo, silakan. Sudah semuanya Ustaz. Hari Ahad nanti insyaAllah. Ya. Oke, siap. Sudah selesai. Sampai Pak Deka. Ya, oke. Oke, sahabat semuanya, alhamdulillah kita sudah akhiri acara hari ini. Untuk sahabat yang masih menyimpan pertanyaan, disimpan dulu. Nanti insya Allah di akhir bulan akan selalu ada muzakarah bersama Ustadz. Nanti kita bisa pertanyakan lagi di situ, kita bahas kembali di situ. Baik, sekali lagi terima kasih Ustadz. Ada? 23 hari bulan ini saya ada di Batam. Oh, 23 ya Ustadz. Sampai 26. Siap Ustadz. Ya, sahabat semuanya, terutama yang dekat-dekat ya, ada mungkin dari Singapura dekat, dari Malaysia dekat, Indonesia pun di sekitarnya mungkin juga yang dekat-dekat bisa gabung mungkin ya di 23, nanti Ustadz ada di Batam, nanti bisa berkoordinasi dengan Bang Zainul lah, bagaimananya. Hotel Nagoya. Di Hotel Nagoya. Baik Ustadz, terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak atas semua ilmunya yang Ustadz sampaikan kepada kita semua. Semoga sahabat semuanya bisa mengambil manfaat, bisa Allah berikan paham juga kepada kita semua. Terima kasih. Selamat berehat Ustadz. Semoga Ustadz sehat dan berikan keberkahan dan kekuatan. Baik, alhamdulillah. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Assalamualaikum.